6ね。まさか。Salam teman-teman, berjumpa lagi dengan Kirana. Hari ini Kirana akan menceritakan biografi Iguro Obanai. Iguro Obanai adalah sirah ular yang cukup unik karena mata dan perban. Yang unik dari mata Obanai yaitu warna kedua mata Obanai yang berbeda, dan perban yang di mulutnya karena masa lalu. Masa lalu Obanai, ia terlahir di keluarga penyembah iblis ular yang suka memakan bayi yang baru lahir. Sudah dari beberapa belas tahun yang lalu, anak laki-laki lahir di keluarga itu. Jadi Obanai diperlakukan istimewa tapi juga mengerikan. Setiap malam, iblis ular itu selalu merayap di atas kamar Obanai. Setiap hari, Obanai selalu dibawakan makanan yang sangat banyak, yang membuat Obanai mual karena kurangnya ventilasi di kamar itu. Di umur Obanai yang 12 tahun, dia pun dikeluarkan dari sangkarnya. Tapi bukannya senang, ia malah dipertemukan langsung dengan iblis ular. Obanai pun ketakutan, dan kata iblis ular, Obanai masih terlalu kecil untuk dimakan, dan sebagai gantinya Obanai harus menyayat mulutnya sampai kuping. Dan darah dari prosesnya dikumpulkan untuk diminum iblis ular. Dan untuk menutup bekas luka di mulutnya, Obanai menutup mulutnya dengan perban, dan dengan jepit rambut hasil curiannya itu, Obanai mulai mengikis kayu kamarnya dengan rasa takut yang teramat sangat, dengan ditemani ular yang Obanai beri nama Kaburamaru. Dan beberapa hari mengikis kayu itu, akhirnya kayu itu terlepas. Obanai lari secepat yang ia bisa. Di perjalanan, hampir saja Obanai tertangkap dengan iblis ular. Tapi untungnya ada pilar api yang menyelamatkannya, yaitu Shinjuro Rengoku, atau ayahnya Kyojuro Rengoku. Shinjuro membawa saudara perempuan Obanai yang lebih tua. Saudara perempuan Obanai langsung mendorong Obanai, dan ia berkata, "Karena kamu melarikan diri, maka lebih dari 40 orang saudara kita meninggal." Setelah itu, Obanai pun masuk ke korps pemburu iblis. Obanai dilatih dengan Jome Himejima, dan dari situlah Obanai dan Mitsuri bertemu, dan mereka mulai saling suka. Beberapa bulan berlatih, akhirnya Obanai pun masuk ke peringkat Hashira, dan beberapa tahun berlalu ia pun bertemu dengan Tanjiro saat Tanjiro disidang. Dan karena Tanjiro tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Oyakata Sama atau Kagaya Ubuya Shiki pun, Obanai menjepit Tanjiro dengan sikunya. Beberapa tahun setelah Tanjiro disidang, dan setelah berakhirnya arc desa penampa pedang, dan mulailah arc Infinity Castle, Obanai serta Hashira yang lain terkaget karena di dalam itu Raja Iblis Kibutsu Jimuzan datang ke kediaman Oyakata Sama. Dan Oyakata Sama mengetahui hal itu, ia langsung membakar rumahnya beserta dirinya dan istrinya. Yang tersisa dari keluarga itu adalah Kiriya yang akan meneruskan Oyakata Sama dan kedua adiknya. Obanai beserta Hashira yang lain tahu, mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat Raja Iblis Kibutsu Jimuzan. Dan mereka pun melemparkan jeruji besi ke arah Raja Iblis itu. Dan Tamayo yang mengambil kesempatan, dia langsung mesuntikkan obat manusia itu terhadap Raja Iblis Kibutsu Jimuzan. Dan tidak lama setelah itu, semua Hashira dan pemburu iblis pun tiba-tiba terjatuh ke dalam ruangan dimensi tanpa batas. Dan Obanai dan Mitsuri pun terjatuh ke tempat yang sama. Dan tidak lama setelah itu, iblis-iblis ciptaan Muzan pun berdatangan ke arah Obanai dan Mitsuri. Obanai pun langsung menebas iblis
yang setara dengan iblis bulan bawah dengan sambil melindungi Mitsuri. Dan dengan dalam satu serangan, Obana langsung menebas semua iblis yang ada di situ. Dan tidak lama setelahnya Obana dan Mitsuri pun terjatuh lagi, dan sekarang mereka telah berada di tempat iblis bulan atas peringkat 4, yaitu Nakime. Dan Nakime pun langsung mengeluarkan jurus darah iblisnya. Tetapi jurus darah iblisnya tidak terlalu berbahaya karena jurus darah iblisnya itu hanya untuk mengecoh pergerakan lawan. Dan tidak lama setelah Obanai dan Mitsuri melawan Nakime, Yushiro pun datang untuk mengambil alih Nakime dari mereka berdua, dan mereka berdua bergegas untuk ke tempat Muzan. Dan tidak lama setelah Yushiro mengambil alih Nakime, kastil tanpa batas pun terjatuh. Hashira dan pemburu iblis yang tersisa pun bangkit untuk melawan Muzan. Hashira yang tersisa hanya Giyu, Gyomai, Sanemi, Obanai, dan Mitsuri. Yang sudah tiada itu Shinobu yang mati di tangan Doma iblis bulan atas kedua, dan Muichiro yang mati di tangan iblis bulan atas pertama. Kembali ke Obana, dan pemburu iblis sedang mati-matian melawan Muzan. Muzan pun mengeluarkan teknik darah iblisnya yang paling berbahaya, yaitu gelombang kejut yang membuat semua Hashira yang ada di situ terpental. Setengah kaki kiri Gyomai patah, tangan kiri Giyu patah, muka Obana tergores, dada Mitsuri terluka, dan hanya Tanjiro yang tidak terpental. Dan Tanjiro pun langsung menyerang Muzan dan disusul dengan Obanai, Sanemi, serta Giyu. Dan sayangnya Gyomai harus meninggal karena terlalu banyak kehilangan darah. Gyomai mati dengan tersenyum, dan Obanai serta Hashira yang lain melanjutkan peperangannya. Dan ada burung gagak yang memberitahu kalau matahari akan terbit sekitar 30 menitan lagi. Mereka yang tahu matahari akan terbit sekitar setengah jaman lagi pun berusaha mengulur waktu sampai matahari terbit. Muzan yang mengira dirinya sudah menang pun mengeluarkan serangan lagi. Tetapi kali ini serangan Muzan tidak ada yang mengenai siapapun, kata Giyu. Tahan menghadapi semua Hashira itu. Muzan pun mengeluarkan teknik darah iblis yang lainnya lagi, yang membuat semua Hashira kelelahan menghadapi Muzan. Tetapi pemburu iblis yang melihat semua Hashira kewalahan melawan Muzan, mereka pun menjadikan diri mereka untuk menjadi tameng manusia untuk melindungi semua Hashira yang ada di situ. Tidak lama setelahnya, pemburu iblis yang ada di situ semuanya langsung terpental dan langsung meninggal. Hashira yang ada di situ pun kaget melihat Muzan menghabisi ratusan pemburu iblis yang ada di situ dengan sekejap. Tanpa lama, mereka langsung menyerang Muzan. Burung gagak pun datang dan mengatakan bahwa matahari akan terbit 15 menit lagi. Mereka pun gembira mendengar hal itu, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Mereka pun langsung menyerang dan memotong tentakel Muzan. Matahari pun mulai terlihat dari sebelah timur. Muzan yang merasa takut pun mulai membesar, kan tubuhnya menjadi bayi yang sangat besar, dan mulai sedikit demi sedikit terbakar oleh matahari. Para Hashira pun takut Muzan akan lari ke hutan untuk melindungi dirinya. Mereka pun mulai menyerang Muzan lagi, tapi kali ini Muzan tidak ada respon sama sekali karena tubuhnya sudah membesar. Muzan pun merangkak ke arah Tanjiro yang akan melahap Tanjiro, tapi dihalangi dengan Giyu yang menarik Tanjiro. Dan Muzan pun mulai terbakar habis oleh matahari. Obanai pun mulai mencari Mitsuri dan memeluk erat Mitsuri yang mereka berdua sedang sekarat.